Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Adi. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan merupakan tempat di mana proses kompleks pengolahan makanan menjadi nutrisi yang diserap oleh tubuh terjadi. Nah, sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Untuk mempelajari bagian-bagian dan fungsinya sangat mudah kok, Kak. Kita hanya perlu membaca ulasan dan melihat gambar serta melihat video tayangan yang Pak Adi buat ya. Yuk simak penjelasannya. Tapi sebelumnya kita akan melihat KD-nya atau kompetensi dasar untuk pembelajaran kali ini, yaitu menjelaskan organ pencernaan dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan organ pencernaan manusia. Kita khususkan untuk kali ini kita akan belajar tentang pencernaan pada manusia. Sebelumnya marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam setiap bagian dalam sistem pencernaan terjadi gerakan yang penting untuk meneruskan makanan dari suatu bagian ke bagian yang lainnya. Berikut adalah bagian-bagian lengkap dari sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Bagian mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan dimulai saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan, disebut juga pencernaan mekanik. Bagian mulut seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim dengan fungsi memecah molekul makanan agar mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua adalah makanan kemudian di tenggorokan atau faring dan kerongkongan esofagus. Tenggorokan atau faring, merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke tabung berotot atau esofagus. Tabung ini memiliki panjang sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar kamu tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerak peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju lambung. Kemudian makanan menuju lambung. Lambung merupakan organ berbentuk seperti kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Di bagian lambung juga terjadi pencernaan kimiawi loh, Kak, di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung yang dihasilkan oleh sel kelenjar dinding lambung. Getah lambung terdiri dari pertama ada pepsin, yaitu enzim yang fungsinya memecah protein menjadi pepton atau proteosa. Kemudian ada renin, enzim untuk mengumpulkan protein susu atau kasein lalu dicerna oleh pepsin. Dan kemudian asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Lipase gastrik, enzim yang mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, enzim-enzim tersebut diproduksi di lambung. Setelah melalui proses sistem pencernaan tersebut, lambung perlahan-lahan meneruskan ke usus halus dengan gerakan peristaltik. Di usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting yang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda dalam pencernaan makanan. Yang pertama duodenum atau usus 12 jari. Usus 12 jari adalah bagian usus setelah lambung. Fungsinya untuk menyalurkan makanan ke usus halus dan mencerna makanan secara kimiawi. Terdapat 2 muara saluran, yaitu getah pankreas dan kantung empedu. Enzim yang diekskresikan oleh getah usus halus merupakan enzim eksterokinase dan tripsin, erepsin, disakarase, dan lipase. Kemudian ada jejunum atau usus kosong. Permukaan usus kosong terdapat jonjot-jonjot halus yang disebut villi. Jonjot-jonjot ini
seperti flagella, tapi di dalamnya terdapat pembuluh-pembuluh darah. Fungsi utama villi adalah memperluas permukaan usus halus untuk menyerap makanan. Hampir 90% penyerapan nutrisi terjadi di bagian usus halus ini. Dan selanjutnya diedarkan ke dalam aliran darah dan limfa. Ileum atau usus penyerapan. Bagian ini adalah saluran pencernaan yang paling akhir di usus halus. Nutrisi seperti vitamin B12, garam empedu, air dan elektrolit yang belum diserap oleh jejunum akan diserap oleh bagian usus halus ileum. Seperti jejunum, usus ileum juga memiliki villi. Gerakan kontraksi peristaltik pada usus halus mendorong makanan dari satu bagian ke bagian lain. Sisa kim, bubur tadi, berupa limbah diteruskan ke sistem pencernaan manusia, yaitu usus besar. Di usus besar, sebagian dari sisa-sisa makanan pencernaan dan air diserap, kemudian disimpan sebagai feses sebelum dieliminasi. Maksudnya dieliminasi, bagian-bagian yang masih bisa dicerna kemudian akan dicerna dan bagian yang harus dibuang kemudian dibuang menjadi feses. Usus besar terdapat bagian sekum, kolon, rektum, dan kanalis anal. Fungsi utama usus besar adalah membusukkan sisa makanan atau limbah oleh bakteri Escherichia coli agar lebih mudah untuk dikeluarkan. Di bagian ini juga ada kolon-kolon terdapat penyerapan air, vitamin K dan vitamin K. Setelah itu zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan atau dikeluarkan melalui kanalis anal ke anus dengan gerakan peristaltik. Ya, itu tadi bagian-bagian pencernaan pada manusia.